Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Bang Jaka. Kali ini lebih seru lagi guys. Penanyanya adalah seorang cewek SMA guys. Cantik banget guys. Sampai-sampai guys, Anis itu sampai geleng-geleng kepala guys. Takjub deh guys. Karena ini kan dialog mahasiswa guys. Tapi tiba-tiba ada yang nyempil anak SMA guys. Dan ikut nanya guys. Pertanyaannya pun gila-gilaan guys. Langsung aja kita cek guys ya. Langsung aja kita lihat guys ya. Perkenalkan semuanya, nama saya Rahma. Oh namanya Rahma. Rahma. Ya. Rahma. Mohon maaf nyempil dikit, sebenarnya saya bukan mahasiswa tapi masih kelas 11 SMA. Ya. Langsung sorak gembira guys. Top Marco top kata Anis. Rahma nggak sekolah? Izin, Pak. Izin ya sekolah? Benar. Diizinkan ya? Diizinkan. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Rahma. Mau nanya ke kakak-kakak yang lain dulu. Satu forum takjub guys. Pendidikan, bukankah pendidikan itu harusnya tempat yang aman bagi semua orang yang ingin berkembang dan bertumbuh? Benar bukan? Benar. Tapi pada nyatanya itu belum terwujud, Pak. Karena kasus perundungan sampai saat ini masih aja menghantui siswa-siswa yang di sekolah. Bahkan Kasus mahasiswa pun perundungan. mungkin masih ada, ya kan? Dan khususnya bagi mereka yang cenderung berbeda dan terlihat lemah sama teman-teman yang lain. Dan jumlahnya nggak main-main, Pak. 1 dari 3 siswa di Indonesia, di seluruh Indonesia itu pernah jadi korban bully. Dan Bentar bukankah guys. Kata cewek ini kasus perundungan guys. Kasus perundungan masih marak dari SD sampai mahasiswa. Kita cek dulu guys ya, apakah benar. Nah ini guys. Kita cek apakah benar mata siswi SD di Gresik ditusuk hingga buta. Wah parah guys, ini bukan perundungan lagi guys. Penganiayaan ini namanya. Menjadi korban kekerasan fisik dan perundungan di lingkungan sekolah. Kemudian kasus bullying di Sukabumi. Siswa kelas 3 SD patah. Parah banget guys. Berarti ini udah ini nih guys. Udah parah nih guys ya. Kemudian kasus perundungan siswa SMK di Tangerang berakhir. Tapi guys kalau aku lihat guys kan, kasus perundungan itu yang sering terjadi di kalangan SMA guys. Karena aku lihat di film-film Korea itu guys kan, film Jepang. Itu emang di masa-masa itu guys ngeri perundungannya guys. Biasanya ya korbannya ya orang-orang cupu guys. Banyak guys. Parah nih. Oke guys, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi guys. bangsa yang, bukankah keberhasilan bangsa juga dilihat dari keberhasilan pendidikannya? Gitu. Dan kenapa ini saya anggap penting? Karena seperti yang kita tahu tingkat literasi di Indonesia ini rendah ya Pak. Dan tingkat pendidikannya kalau kita bandingkan dengan negara lain itu masih rendah. Tapi jangan sampai lah literasi itu apa guys? Literasi kita cek dulu guys. Literasi itu apaan sih? Ya masa kita nggak tahu apa itu literasi? Menurut Jackie Godi, literasi ialah suatu kemampuan seseorang dalam membaca dan juga menulis. Kemudian lagi guys, menurut J. Greb, literasi ialah suatu kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca. Kalau menurut UNESCO, literasi adalah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis, ya kan, yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Oh gitu guys, berarti termasuk sebuah seberapa cepat dia nangkap apa yang diterangkan oleh guru, mungkin itu termasuk ya guys ya. Oke guys, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi guys, enggak. pendidikan karakternya juga lemah gitu Pak. Karena kan kalau banyak yang kasus perundungan artinya karakter-karakter siswa yang ada itu juga lemah Pak. Dan seperti yang kita tahu juga pemerintah udah ada aksi, itu udah kelihatan banget dan ada peraturan-peraturan juga tapi gitu-gitu aja Pak. Saya tidak melihat yang, karena teman-teman saya banyak ya kan Pak. Nah gimana nih pandangan Siap, Bapak? oke, sip. Oke Makasih guys, Rahma. siap Jadi, dijawab oleh Pak Ans guys. persoalan kekerasan di sekolah itu tidak dianggap sebagai masalah pendidikan selama ini. Jadi kalau teman-teman tanya ke dinas pendidikan, ada tidak unit yang mengurusi kekerasan? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena tidak dianggap masalah pendidikan. Tapi kalau kurikulum masalah pendidikan. Kemudian ekstrakurikuler masalah pendidikan. Karena itu nomor 1, menjadikan itu sebagai masalah pendidikan.
Yang terjadi selama ini dibiarkan, satu, didamaikan lalu nggak berbuat apa-apa. Ya itu benar guys, Intinya benar adalah tuh. dibiarkan. Yang kedua, dilaporkan polisi. Kalau itu benar guys, cuman dilaporkan tapi nggak ada hukuman apa-apa guys. Paling hukumannya kalau misalnya orang tua muridnya kenal, ya antara orang tua murid aja, atau malah terjadi guys, kalau misalnya yang dibully itu melawan, itu terjadi tawuran guys. Terakhir tawuran, emang bahaya banget nih guys pembulian ini guys ya. Dan dianggap ini sebagai peristiwa kriminal. Betul tidak? Benar-benar. Tapi tidak dianggap sebagai masalah pendidikan. Jadi yang kami akan kerjakan, satu, dijadikan sebagai masalah pendidikan. Karena masalah pendidikan, maka dibuat unit khusus untuk pencegahan kekerasan, pencegahan perundungan di semua unit-unit pendidikan, termasuk dinas pendidikan. Tapi yang paling penting di ujungnya di sekolah, dibuat gugus tugas pencegahan kekerasan yang terdiri dari, satu, siswanya harus ada, dua, guru, tiga, orang tua, empat, ahli psikologi atau pendidikan Ahli psikologi. yang kelima kelima adalah apa? unsur pemerintah daerah. 5 tuh. 5 nama itu dibentuk gugus tugas, lalu dibuatkan poster menuliskan gugus tugas pencegahan kekerasan sekolah, dituliskan nama orang-orang yang bertanggung jawab, lalu dibuatkan nomor telepon pelaporan bila ada kejadian. Oke? Sehingga ketika Anda mengalami kekerasan di sekolah, ini sekarang nih, misalnya Rahma jadi korban kekerasan. Enggak, tunggu guys, gila bener guys. Memang Anies guys, penjelasannya ngeri guys ya. Runut, mudah dipahamin guys, simple lagi guys ya. Gila bener guys, detail lagi guys, parah-parah. Kita lanjut aja guys, ngeri. Terus Rahma ketika itu mau lapor sama siapa? Apa yang dikerjakan? Dan kalau lapor sama guru, gurunya pun tidak punya SOP, apa yang harus dikerjakan? Gugus tugas ini membentuk SOP-nya, membentuk cara menanganinya, yang ditangani dua-duanya. Bukan hanya korban yang terkena perundungan, tapi pelakunya juga harus mendapatkan penanganan, pendampingan, Ya, karena benar. dua-duanya itu bermasalah. Ya. Yang satu bermasalah karena melakukan, yang satu karena menjadi korban dia punya goncangan. Nah, dengan Trauma, adanya gugus gitu. tugas di setiap Dari sekolah, trauma deh. maka insya Allah kami yakin kita akan bisa menekan jumlahnya. Kedua, mencegah pengulangannya. Yang ketiga, melakukan remedinya. Lalu di tingkat kota, tingkat kabupaten dilakukan review terus-menerus. Bulanan, mana saja sekolah yang terjadi perundungan, dan bila itu terjadi ada statistiknya, kepala sekolahnya bisa dievaluasi berdasarkan bukan hanya kinerja akademik, bukan aja kinerja ekstrakurikuler, tapi juga kinerja menjaga sekolah menjadi sekolah yang aman. Karena menurut saya sekolah itu harus aman. Ya, Sekolah benar. itu harus aman. Harus Nggak usah wajib, dibilang sekolah wajib aman. anak. Ya sekolah itu memang harus aman. Masa ada sekolah aman anak, sekolah tidak aman anak? Sekolah itu ya harus aman. untuk anak, gitu ya Rama ya. Setuju guys, setuju. Gila bener guys ya penjelasan Anies. Singkat, padat, ya kan, mudah dipahamin, detail lagi guys ya. Kemudian gini guys, yang paling serunya gini guys, kita tercandu-candu guys, pingin terus dengarnya sampai habis. Nah di situ lah guys yang bikin salut ya kan. Itu dia dapat ilmu dari mana guys? Apa asal-asal ucap aja? Tapi kalau kuliah guys, ada satu mahasiswa yang ngomong bahwasanya Anies ini dia bicaranya sesuai penelitian guys, jadi bukan asal ngomong. Jadi ada penelitiannya, dan itu adalah ucapan ilmu yang benar-benar ilmu yang diucapkan guys. Jadi ini bisa jadi ilmu baru buat saya guys ya, gitu guys. Oke, kita lanjut guys ya. Izin merespon ya Pak. Tadi kalau misalkan dibikinkan unit dari siswa, guru, dan kalau misalkan tetap bermasalah dari data yang ada, kepala sekolahnya yang dievaluasi. Gitu kan Pak ya? Bukan, jadi oke. Oh iya, lanjut Kak Pak. Oh saya. Oke, mungkin salah paham ya, tapi yang saya dapat adalah karena unit-unit anti bully, satgas anti bully, duta anti bully itu udah lumayan dibangun ya Di mana? di sekolah-sekolah di sini Pak. Oh, kata ceweknya guys, satgas anti bully itu udah benar-benar dibangun guys. Tapi kita cek dulu apakah ada di internet guys ya, satgas anti bully. Kita cek dulu guys sebentar. Oh, udah ada guys, satgas anti bullying, libatkan siswa awasi perundungan. Ini baru guys beritanya, 13 Oktober 2023 guys.
SMPN 10 Kota Cirebon membentuk Satgas Anti Bully guys. Tapi kok baru nih guys ya, 2023. 13 Oktober, berarti baru banget guys. Kemudian 2 Juli 2023 perlu, kalau ini kan di antaranya mengatakan sekolah perlu bentuk Satgas khusus cegah perundungan. Berarti guys, karena ini berita baru, berarti nggak bisa dibilang udah ada, emang belum ada guys ya. Beritanya masih baru. Oke guys, kita lanjut lagi guys ya. Kita lanjut. Apa namanya? Tergantung sekolahnya, ada Satgas Anti Bully, ada Duta Anti Bully, karena kan merespon dari peraturan yang dibikin oleh 5 kementerian sebelumnya tentang aksi anti perundungan di sekolah Pak. Itu udah lumayan dibangun. Tapi pertanyaannya lagi, bagaimana siswa, guru dan unit-unit yang bersatu itu benar-benar menjalankan tugasnya? Karena terkadang, Bentar guys. Kalau menurut aku guys, cewek ini guys memang pinter guys, cerdas. Dia cara nanya aja nggak macam mahasiswa. Bahkan ada yang mahasiswa dia nanya pakai teks guys. Cewek ini tengok guys, dia ngomong aja langsung cair kayak air guys ya, nggak pakai teks. Kutafsir ini calon masa depan guys, cewek masa depan yang super cerdas ya kan guys. Oke, kita lanjut guys. Unit di suatu sekolah ikut, ya udah gitu. Mungkin karena diimbal-imbalin hadiah atau gimana, ikutan doang Pak. Padahal tugasnya tidak dilaksanakan dengan baik. Salah satu masalah adalah tidak ada KPI, tidak ada evaluasi. Karena itu saya katakan harus ada evaluasi bulanan. Di mana letak terjadinya perundungan yang paling sering? Kapan itu terjadi? Dan kepala sekolah adalah pemimpin sebuah ekosistem pendidikan. Dia bukan pemimpin kegiatan mengajar, dia pemimpin ekosistem pendidikan. Kepala sekolah yang harus mengkoreksi itu. Dan bila kepala sekolah tidak bisa mengkoreksi, maka dia harus dievaluasi. Karena itu tugasnya pimpinan. Yang kedua, kepala dinasnya. Kepala dinas tidak boleh membiarkan kotanya menjadi kota yang penuh dengan perundungan. Kalau tidak, ya cari orang lain yang untuk memimpin di tempat itu. Supaya tidak ada perundungan. Karena ini adalah masalah pendidikan. Nah, seringkali kita menganggap ini bukan masalah pendidikan. Jangan dievaluasi karena perundungan. Dievaluasi kalau kinerja pengajarannya buruk. Menurut saya tidak. Justru itu harus berarti harus jangan sampai jadi prioritas semua guys. Anak ke sekolah, jangan satu aja prioritasnya, jangan kurikulum doang ya kan. Kita harus membuat orang tua tuh melepas ke sekolah dan yakin. Benar-benar guys. Jadi kan yang cewek ini bilang tadi memang udah ada satgasnya, cuman ya sama aja ya, perubahannya dikit gitu guys ya. Jadi yang dijawab Anies, dia perlu diperiksa, perlu dievaluasi setiap sebulan sekali gitu guys. Nggak cuman bentuk doang, habis itu tinggal, nggak gitu, tapi harus dievaluasi lagi. Gila bener guys jawabannya guys ya. Menurut kamu bagaimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar guys ya. Oke guys, ada sedikit lagi, kita lihat akhirnya gimana ya. Bisa pulang dalam keadaan sehat. Begitu Rahma ya. Oke. Rahma, terima kasih. Sampaikan salam buat orang tuanya. Siap, hebat, Anda sudah menjadi anak SMA yang peduli dengan persoalan-persoalan masyarakat ya. Terima kasih ya. Gila banget guys. Ternyata di akhir ya kan, Anies memberikan pujian guys. Selamat kepada Rahma yang telah peduli dengan orang banyak. Gila bener guys. Jadi Anies sudah ngasih jawaban ya kan. Dari pertama udah memuji cewek ini, di akhir juga dia memuji lagi guys ya. Jadi cewek ini kan otomatis termotivasi guys ya, pasti dia termotivasi. Kita jangan termotivasi, dari awal udah dipuji, pas pertanyaan selesai dijawab dia dipuji lagi guys. Wow, mantap guys. Gimana guys menurut kamu guys cara pidato Anies guys? Tapi kalau menurut aku pidato Anies ini guys bagaikan apa guys, bagaikan itu lain jatuh-jatuh tuh guys ya. Penjelasannya sistematis, runut guys, detail, kemudian canggih guys. Jadi yang canggihnya ini yang sebuah jawaban yang nggak kita sangka-sangka guys. Kemudian dia juga memotivasi anak muda guys. Gila benar guys memang Anies guys. Aku guys salut dan terpana guys ya. Saya rasa cukup sekian dulu guys ya reaksi kali ini. Nanti kita lanjut lagi guys ya. Kalau ada ini guys kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan mohon maafkan. Dan jangan lupa untuk support channel ini guys. Jangan lupa like, subscribe guys. Kemudian komen guys ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.